Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan apa itu sistem koordinasi pada manusia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku adalah Nurisa Syafriani. Nah, apa sih sistem koordinasi pada tubuh manusia? Sistem syaraf merupakan sebuah sistem koordinasi yang terdiri atas jalinan jaringan beberapa syaraf yang kompleks, sangat khusus dan berhubungan satu sama lain. Fungsi dari sistem koordinasi pada tubuh manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian-bagian dari dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh manusia tidak akan bekerja sama dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah sistem syaraf manusia. Sistem syaraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas di tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan lain-lain. Sistem syaraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan. Sel saraf adalah unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Mereka merupakan sel khusus yang memiliki kemampuan untuk menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke berbagai bagian tubuh. Sel saraf bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, bergerak, dan melakukan berbagai aktivitas. Tanpa adanya sel saraf, fungsi sistem saraf akan terganggu. Sel saraf terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu badan sel. Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Selain itu, fungsi pentingnya untuk memproduksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua yaitu dendrit. Dendrit memiliki banyak tonjolan pendek dan bersabang yang disebut dengan dendrit spines yang dapat memperluas permukaan dendrit untuk menerima sinyal dan informasi dari neutron sekitarnya. Yang ketiga yaitu akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel dan bertindak sebagai jalur penghantar sinyal listrik ke sel saraf lainnya. Biasanya terdapat 1 akson per neutron dan panjangnya dapat bervariasi dari beberapa mikrometer hingga 1 meter. Fungsi akson dalam sel saraf adalah mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju zoomnya yang disebut sebagai terminal akson. Fungsi sel saraf yang pertama penghantar sinyal listrik, yang kedua integrasi informasi, yang ketiga pengendalian gerakan, yang keempat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Adapun jenis-jenis sel saraf, yang pertama yaitu neutron sensorik. Sel saraf aferen bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh. Yang kedua yaitu neutron motorik. Neutron motorik memicu kontraksi otot yang diperlukan untuk bergerak, melakukan aktivitas fisik, dan merespons rangsangan yang diterima. Yang ketiga yaitu neuron penghubung. Sebagai penghubung atau penyambung antara 2 neuron tersebut dalam jaringan saraf. Neuroglia atau sel glia adalah sel-sel yang paling banyak ditemukan dalam sistem saraf. Sel-sel tersebut tidak berperan secara langsung dalam pengolahan informasi dan transmisi dan berfungsi untuk menyokong kebutuhan dari sel neuron. Secara umum, terdapat 3 macam neuroglia, yakni yang pertama astroglia atau astrosit yang terbagi menjadi 2 yaitu astrosit dan protoplasma dan astrosit fibrosa. Keduanya berperan dalam memelihara homeostasis internal pembuluh darah otak melalui pembentukan sawar darah otak. Yang kedua, oligodendroglia atau oligodendrosit berperan sebagai pembentuk selubung mielin dan neuron di sistem saraf pusat. Yang ketiga, mikroglia merupakan bentuk diferensiasi dari makrofag di sistem saraf pusat dan berperan dalam proses fagositosis di otak. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Di dalam sitoplasma sinapsis terdapat vesikula sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung neutron, vesikula akan bergerak lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepas asetikolin. Asetikolin berdifusi melalui celah sinapsis lalu menempel pada reseptor di membran pasca sinapsis.
menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Terdapat dua jenis sinapsis yang perlu diketahui, berikut penjelasannya. Yang pertama, sinapsis listrik. Sinapsis ini memungkinkan potensial aksi merambat secara langsung dari sel prasinaptik ke sel pascasinaptik. Saluran antar sel yang mengalirkan ion potensial aksi lokal akan mengalir antar neutron. Yang kedua, sinapsis kimiawi. Pada jenis sinapsis kimiawi, sebuah celah sinaptik memisahkan sel prasinaptik dari sel pascasinaptik. Adanya celah tersebut menyebabkan sel-sel tidak adanya kecukupan secara alami. Impuls saraf adalah sinyal listrik yang dikirim oleh sel saraf untuk mengirim informasi ke sel lain dalam tubuh. Selanjutnya, gerakan sadar. Gerakan sadar adalah gerakan yang dilakukan secara sukarela diatur oleh otak. Sementara refleks adalah respon otomatis terhadap stimulus tertentu, dikendalikan oleh struktur tulang belakang tanpa melibatkan otak secara langsung. Fungsi dari impuls saraf adalah mentransmisikan informasi dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya, memungkinkan komunikasi dan koordinasi aktivitas tubuh. Selanjutnya, gerakan sadar memungkinkan kita untuk mengendalikan gerakan tubuh secara sukarela, sedangkan gerakan refleksi membantu melindungi tubuh dengan memberikan respon cepat terhadap bahaya atau rangsangan yang merugikan. Dengan demikian, keduanya penting untuk menjaga fungsi motorik dan responsivitas tubuh kita. Impuls merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Mekanisme penghantaran impuls terjadi secara kondusif yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Adapun mekanisme penghantaran impuls ini dimulai karena permukaan luarnya bermuatan positif dan bagian dalamnya bermuatan negatif.